Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 akan membahas mengenai hakikat sampel. Di sini terdapat pembahasan. Yang pertama ada pengertian dan hakikat sampel, bentuk-bentuk sampel, perbedaan populasi dan sampel, syarat-syarat sampel, teknik pengambilan sampel, dan keunggulan dan kekurangan sampel. Yang pertama ada definisi dari sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah sebagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Arikunto, sampel adalah bagian dari populasi. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Selanjutnya, menurut Sutrisno, sebagian individu yang diselidiki itu adalah sampel. Menurut Sutjana, sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu. Menurut Margono, sampel adalah sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Hakikat sampel. Sampel merupakan bagian kecil yang diambil di populasi yang lebih besar untuk dipelajari atau diteliti. Pengambilan sampel yang representatif dan acak sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian ini dapat diberlakukan secara umum pada populasi yang lebih besar. Bentuk sampel ada dua. Yang pertama, sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Perbedaan sampel dan populasi. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Karakteristik dari populasi adalah parameter, sedangkan karakteristik dari sampel adalah statistik. Di sini terdapat syarat-syarat sampel. Yang pertama ada akurasi, representatif, dan presisi. Teknik pengambilan sampel adalah langkah pertama dan aspek penting dari keseluruhan proses analisis. Teknik pengambilan sampel dilakukan agar menyerupai, yang tujuannya adalah untuk menghilangkan kebingungan di antara teknik-teknik yang terlihat agak mirip satu sama lain. Kemudian terdapat teknik pengambilan sampel probability sampling yang terdiri dari 4 macam. Di antaranya, simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan cluster sampling. Terdapat pula teknik pengambilan sampel non-probabilitas yang terdiri dari 6 macam, di antaranya sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, sampling purposive, sampling jenuh, dan sampling bola salju. Keunggulan dan kekurangan sampel. Pada sampel acak sederhana, kelebihannya relatif mudah dipahami, namun sulit untuk membangun kerangka sampling. Pengambilan sampel acak bertingkat, kelebihannya lebih efisien dibanding simple random sampling, tetapi sulit untuk memilih variabel stratifikasi yang relevan. Pengambilan sampel cluster, kelebihannya mudah diimplementasikan, namun sulit untuk menghitung hasil interpretasi. Kemudian terdapat sampling sistematis, kelebihannya lebih mudah untuk diterapkan namun tingkat presisi tidak bisa diukur. Pengambilan sampel kuota, kelebihannya sampel dapat dikontrol untuk karakteristik tertentu namun bias seleksi. Sampel bola salju, kelebihannya hasil akhir penelitian cukup akurat namun hasil kurang mewakili populasi. Sampel insidental, kelebihannya hemat, mudah dan cepat namun tidak dapat memastikan keakuratan data. Sampel jenuh, kelebihannya tidak memerlukan waktu untuk pengumpulan data sampel, tetapi tidak cocok untuk populasi dengan anggotanya yang besar. Dan sampel purposive, kelebihannya biayanya rendah dan tidak memakan waktu, namun tidak memungkinkan generalisasi. Berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.